Halo saudara-saudari, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Fusion. Tema bulan ini adalah shift, beralih, yaitu betapa pentingnya kita untuk bergeser dalam tujuan, perspektif, prioritas, dan relasi ke arah yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami membuka hati kami. Berbicaralah, tuntun kami selaras dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, tuntun kami bahwa kami mengalami perubahan sesuai dengan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam sebuah pelatihan, seorang manajer menunjukkan sebuah toples bening yang besar. Lalu diisi penuh dengan batu-batu. Dan kemudian dia bertanya kepada para staf yang ada. Apakah toples tersebut sudah penuh? Jawab para staf, sudah penuh. Lalu dia memasukkan batu kerikil sampai ke atas batas toples dan menggoncangkannya. Lalu dia kembali bertanya, sudah penuh? Jawab para staf dengan kompaknya, penuh. Ternyata tidak sampai di situ, dia lalu memasukkan pasir halus sampai mencapai batas atas dari toples itu kembali. Dan tak lupa menggoncangkannya. Lalu kembali dia bertanya, sudah penuh? Jawab para staf, tentu sudah penuh Pak. Di luar dugaan, sang manajer kembali mengeluarkan sebuah teko air dan menuangkan air tersebut ke dalam toples. Dan seketika itu pula air mengisi bagian yang kosong dari toples sampai penuh. Ujar sang manajer, ini baru penuh. Kemudian dia bertanya, pelajaran apa yang kalian dapatkan? Dengan cepat seorang staf berkata, Pak, betapapun padatnya jadwal kita dalam satu hari, kalau kita paksakan, pasti semua kegiatan tersebut bisa masuk. Belum tepat. Sahut sang manajer, yang tepat adalah jika kita tidak menaruh batu besar terlebih dahulu, baru barang-barang yang lainnya sesuai dengan urutan yang tepat, maka semua benda-benda tadi tidak akan muat ke dalam toples. Mengurutkan dari batu sampai kepada air untuk diletakkan di dalam toples tersebut adalah bicara tentang membuat prioritas yang benar. Demikian pula dengan hidup kita. Jika kita tidak mempunyai prioritas yang benar, maka akan selalu ada hal-hal yang penting yang justru terabaikan di dalam hidup kita. Entah deadline pekerjaan, relasi dengan pasangan, atau bahkan anak kita sendiri. Sementara prioritas yang benar akan membawa hidup kita yang terbatas menjadi tak terbatas. Hal ini yang diistilahkan sebagai from limited to unlimited. Terbatas, limited. Ya, karena hidup di zaman modern dan maju di dalam teknologi komunikasi dalam hari-hari ini membuat hidup menjadi lebih kompleks. Bahkan kita dituntut untuk mengelola berbagai sisi kehidupan kita pada saat yang bersamaan. Sudah lumrah kalau zaman sekarang di mana suami bekerja dan istri pun sibuk bekerja. Sementara anak-anak harus bersekolah. Tetapi bahkan di hari-hari ini tuntutan itu semakin bertambah. Anak yang harus belajar dari rumah. Sehingga harus diawasi oleh orang tua. Sementara kenyataannya ayah dan sang ibu pun harus bekerja pula. Atau tidak sedikit profesi muda yang merasa stres. Terjebak dengan pekerjaan karena mudah untuk ditelepon, dikontak oleh atasan yang ada. Sehingga harus kejar target lagi. Senin sampai Sabtu sibuk bekerja. Dan sampai hari Minggu pun adalah hari satu-satunya yang tersisa. Dan itu pun hanya terpakai untuk beristirahat alias tidur. Karena sangat letih dengan apa yang terjadi sepanjang minggu yang ada. Di sisi lain orang tua sudah mulai ribut dengan soal jodoh. Dan kalau kita mau jujur, ada banyak tuntutan terjadi di dalam sisi kehidupan kita. Baru satu sisi diurus,
Sisi yang lain seolah sudah berteriak untuk minta diurus segera. Semua sisi kehidupan menuntut untuk diberikan sumber daya, baik waktu, tenaga, perhatian untuk diurus. John C. Maxwell, seorang hamba Tuhan yang mendedikasikan dirinya dalam pengembangan kepemimpinan, pernah berkata, "To change your life, you need to change your priorities." Untuk mengubah hidupmu, kamu harus mengubah prioritas-prioritas yang ada pada dirimu. Kamu sudah merasa stagnan dan stres dengan tuntutan-tuntutan yang ada dalam kehidupan ini, ubah prioritas hidup. Sehingga menggeser prioritas hidup kita menjadi prioritas yang benar adalah penting untuk mengalami hidup yang tak terbatas. From limited to unlimited. Dan inilah yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Kita bisa mempelajarinya dari kisah Gideon. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dan untuk bagian awal saya akan bacakan sampai ayat yang ke-3. Ayat yang pertama. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ya, Tuhan tentu sangat tahu bahwa keadaan Gideon yang sangat terbatas, limited, sehingga dia menantang Gideon untuk keluar dari kenyamanan hidup dan berani untuk merubah keadaan dan juga bangsanya. Dan sekalipun Gideon ragu di dalam menjawab panggilan Tuhan tersebut, ternyata Tuhan dengan sabar dan setia membangkitkan iman Gideon. Sehingga akhirnya Gideon siap dan mengumpulkan tentara untuk beraksi membela bangsanya. Tetapi lewat Hakim-Hakim pasal yang ke-7, Tuhan ingin mengajar Gideon tentang mengatur prioritas atau apa yang harus didahulukan di dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Dari ayat yang barusan saja kita baca, kita mendapati hidup dalam prioritas yang benar adalah penting. Sebab yang pertama, memprioritaskan kemampuan manusiawi membuat orang menjadi congkak. Hidup yang menganggap bahwa kemampuan manusiawi kita, entahkah kepintaran, pemikiran, kekuatan jasmani, keuangan yang kita miliki, sebagai kunci utama untuk mengalami kemajuan dan kesuksesan, justru akan menjebak kita di dalam kencongkakan. Karena jika kita memiliki kemampuan-kemampuan tersebut dan kita mengalami kemajuan, tanpa sadar kita akan mulai berkata, tanpa Tuhan pun saya bisa berhasil. Nah, kalau Tuhan saja tidak dianggap, apalagi orang-orang di sekitar, pasti kita akan remehkan. Itulah yang disebut dengan kecongkakan. Dan di sisi yang lain, jika kita melihat bahwa kita ternyata tidak memiliki kemampuan seperti yang disebutkan di atas, maka kita akan langsung menyerah alias minder. Dan berkata, aduh, hidupku tak mungkin maju. Karena kemampuan saya yang gak ada apa-apanya, terbatas. Kedua ekspresi yang saya sempat sebutkan tadi sebenarnya berakar dari kecongkakan yang membuat tidak sedikit anak muda, para profesi muda terjebak dalam stagnansi yang ada. Dan bahkan
mengandalkan kekuatan sendiri dan berakhir dengan kesombongan. Hal yang sama diingatkan kepada Gideon di dalam ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Garis bawahi, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki. Mari kita berhitung sebentar. Jumlah tentara Gideon dibandingkan dengan jumlah tentara Midian adalah 32.000 berbanding 135.000. Berarti 1 tentara Gideon berbanding 4 tentara Midian. Maaf Tuhan, yang mana nih yang katanya terlalu banyak? Bukankah dari perbandingannya saja tentara Gideon masih kurang banyak? Tetapi justru di dalam ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Wow, justru satu pengurangan yang drastis. Jumlah tentara Gideon berbanding dengan jumlah tentara Midian adalah 10.000 berbanding 135.000 sekarang. Atau 1 dibanding 13,5 orang. Semakin sedikit, semakin terbatas. Kenapa Tuhan harus memangkas kekuatan tentara Gideon yang sebenarnya tidak kuat? Apakah Tuhan alergi dengan jumlah tentara yang banyak? Apakah Tuhan alergi dengan kekuatan yang ada? Bukankah Yosua tercatat berperang dengan tentara yang jauh lebih besar? Kenapa tentara Gideon harus lebih sedikit? Rupanya supaya Gideon dan tentaranya sadar untuk tidak mengandalkan diri sendiri di dalam peperangan. Apalagi ketika diberikan kemenangan oleh Tuhan. Supaya mereka tidak menjadi sombong. Di dalam perjanjian lama, ukuran kekuatan suatu bangsa yaitu ketika mereka memenangkan suatu peperangan. Sehingga jumlah tentara dan reputasi ketika mereka memenangkan peperangan akan menggambarkan bahwa bangsa itu kuat dan harus ditakuti. Nah, sementara Tuhan tidak ingin Gideon dan seluruh bangsa Israel menjadi congkak dan akhirnya menaruh pengharapan dan menaruh prioritas mereka kepada kekuatan dari tentara mereka. Kenapa Tuhan bahkan memangkas kekuatan manusiawi kita? Ada keterbatasan yang Dia perhadapkan dengan diri kita. Sedangkan bagi kita yang ada saja sudah terbatas. Mungkin ada yang berkata, ini usaha kok nggak maju-maju. Tuhan lagi butuh suntikan modal, malah rugi. Masalah kesehatan dengan anak belum selesai, ini malah datang lagi masalah dari keluarga yang lebih besar lagi. Kok seperti ini Tuhan? Kok nggak habis-habis? Karena seringkali Tuhan ingin mengikis habis sikap yang selalu mengandalkan atau memprioritaskan kekuatan kita. Yang justru akan menjebak kita di dalam kesombongan. Yang terekspresikan dengan menganggap Tuhan dan orang lain tidak penting. Dan di sisi yang lain kita menjadi minder atau mudah berputus asa. Kalau Tuhan memberikan kemenangan, kalau Tuhan memberikan mujizat, semestinya kita meresponinya dengan iman dan kerendahan hati. Ada seorang pendaki gunung yang masih muda, yang berhasil mendaki gunung paling tinggi di negaranya. Lalu ketika di puncak gunung tersebut, dia berteriak, "Aku orang paling tinggi di dunia." Kita pasti akan tertawa mendengar apa yang dia katakan. Mungkin saja dari sisi pandangan sang anak muda tersebut, dia sedang ada di puncak gunung dan angin bertiup kencang, dan ketika dia melihat sekelilingnya, semuanya jauh di bawah dia. Tetapi pada kenyataannya,
tinggi badannya tetap saja 1,7 meter. Dan kalaupun seolah-olah dia paling tinggi, itu karena dia berdiri di atas puncak gunung yang tertinggi. Kita perlu sadar di dalam hidup ini, itu semua karena ada penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil. Yakobus 4 ayat yang ke-6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri karena kita akan berakhir dengan kesombongan. Dan ketika kita sombong, congkak, maka lawan kita adalah Allah sendiri. Ini waktunya kita berhenti memprioritaskan kekuatan manusiawi kita. Tetapi justru kita menggeser prioritas ke arah yang benar. Sehingga membawa hidup kita yang terbatas menjadi tidak terbatas. Yang kedua, lewat pelajaran dari Gideon, yaitu memprioritaskan kemampuan manusiawi, membuat manusia mengabaikan Tuhan. Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Perhatikan baik-baik kata-kata selanjutnya. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sehingga di dalam ayat yang ketiga, Tuhan menyuruh Gideon untuk mempersilahkan siapapun yang takut berperang agar segera pulang. Dan ternyata bukan ratusan jumlahnya, melainkan 22.000 orang pulang. Dan belum cukup bagi Tuhan ternyata. Di akhir dari ayat 6 sampai ayat yang ke-7, kita akan lihat. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tentara Gideon bukan 32.000, bukan 10.000, namun sekarang menjadi 300 saja. Atau 1 berbanding 450 tentara orang Midian. Sedari awal alasan Tuhan mengurangi pasukan dari Gideon bukanlah untuk membentuk pasukan khusus yang terlatih seperti Navy Seals ataupun Kopassus. Bukan untuk membentuk dan memilih pasukan elit, melainkan murni mengurangi pasukan Israel sehingga kesempatan untuk mengandalkan kekuatan manusia semakin kecil. Tuhan mengizinkan hal mustahil ada di depan mata Gideon dan bangsanya supaya mereka sadar kekuatan dan pertolongan hanya dari Allah saja. Yang percaya katakan amin. Ya, pertolongan hanya datang dari Allah saja. Sebagaimana yang ditulis dalam ayat yang ke-7, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Dengarkan ini baik-baik. Sedari awal kalau Tuhan sedang memangkas kekuatan kita adalah untuk menarik kembali perhatian kita kepada Dia di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan kita, pekerjaan, urusan keluarga, urusan studi yang ada. Tuhan ingin membawa kita kembali melihat kepada Tuhan. Untuk mengenalkan rencana Tuhan atas hidup kita, maka Tuhan harus dilibatkan di dalamnya. Tidak mungkin mengenalkan rencana Tuhan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena sebelum Tuhan memanggil Gideon, di dalam Hakim-Hakim pasal 5, sebenarnya bangsa Israel mengalami keamanan di bawah kepemimpinan Deborah, seorang hakim pula. Allah memberkati Israel dengan kemakmuran dan keamanan selama 40 tahun lamanya. 40 tahun kemakmuran dan keamanan. Tetapi seperti yang dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu
Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Kita bisa melihat siklus dari bangsa Israel yang berulang-ulang kali terjadi dan bahkan di sepanjang kitab Hakim-Hakim, di mana bangsa Israel ada dalam penindasan, lalu mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan membebaskan mereka dan mereka kembali menyembah Allah. Hidup aman, diberkati, lalu kembali jatuh lagi dalam penyembahan berhala, lalu ditindas kembali. Itulah siklus yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Seringkali pula ini yang terjadi bukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bercermin dengan kehidupan kita masing-masing. Padahal bukankah Tuhan mau menolong setiap mereka. Tetapi mereka mengandalkan kekuatan mereka dan berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Rupanya kemudahan maupun kesulitan adalah ujian atas sikap hati kita. Ya, kemudahan ataupun kesulitan merupakan ujian bagi sikap hati kita, sehingga kita perlu waspada. Seorang bernama Thomas Andrew, arsitek kapal yang sangat terkenal dan paling disegani di zamannya. Dialah orang yang merancang kapal Titanic sebagai kapal yang tercepat di dunia dengan bobot 52.310 ton. Yang mampu menampung 4.200 orang termasuk kru kapal di dalamnya. Sedemikian besar dan kokohnya kapal Titanic ini. Sampai akhirnya Thomas takabur dan pernah berkata bahwa Tuhan pun tidak akan pernah mampu menenggelamkan kapal terbesar buatannya itu. Namun sejarah mencatat, ternyata kapal Titanic itu menabrak bongkahan es di sekitar Samudra Atlantik dan tenggelam dalam pelayaran perdananya ke New York City di tanggal 15 April tahun 1912. Ya, mengandalkan kekuatan sendiri membuat kita lupa siapa Tuhan di dalam kehidupan ini. Sama halnya dengan bangsa Israel. Di tengah berkat yang ada, Israel menjadi nyaman. Kita perlu selalu mengingatkan diri kita bahwa di tengah semua pencapaian dan kesuksesan, Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Dan hal ini kita bisa lakukan, hal ini kita bisa ingatkan dengan membangunnya di dalam ibadah kita setiap hari. Lewat penyembahan kita kepada Tuhan setiap hari. Sehingga mengingatkan, melatih diri kita untuk ingat Tuhan ada dan Tuhan yang selalu mampu untuk membuat kita berhasil. Ingat, memprioritaskan kemampuan manusiawi membuat orang menjadi congkak. Memprioritaskan kemampuan manusiawi membuat manusia mengabaikan Tuhan. Namun sebaliknya, yaitu poin yang ketiga, memprioritaskan penyertaan Allah membuat orang hidup dengan kemampuan yang terbatas menjadi tak terbatas. Inilah prioritas yang benar di dalam hidup kita, yaitu sikap mencari penyertaan Allah terlebih dahulu. Inilah batu besar yang harus dimasukkan terlebih dahulu dalam toples kehidupan kita. Baru hal-hal yang lain dimasukkan sehingga semuanya bisa muat di dalam toples kehidupan kita. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Memprioritaskan penyertaan Tuhan bukan berarti kita tidak menggunakan kemampuan kita sama sekali. Melainkan tetap mengandalkan Tuhan dan menyerahkan kemampuan kita yang ada. Serta taat bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ini yang membuat kehidupan kita yang terbatas menjadi tak terbatas. Bahkan Rasul Paulus pun menuliskan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Dia katakan, segala perkara dapat kutanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semua perkara, yang kecil dan yang besar. Rasul Paulus katakan, akhirnya aku bisa tanggung semuanya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini waktunya Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Kepada setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Just because things are out of control does not mean it's out of God's control. Hanya karena keadaan di luar kendali kita, bukan berarti keadaan tersebut di luar kendali Allah. Dia Allah yang berkuasa, mampu menolong kita dari kesulitan sebesar apapun. Pertanyaannya hari ini, apakah prioritas kita adalah mencari penyertaan Allah atau tidak? Dari mana kita bisa tahu kita sedang mencari penyertaan Allah dalam keseharian kita? Dari pola ibadah kita. Jika ibadah kita tidak bisa digeser oleh acara apapun, artinya sebenarnya kita tahu kita sedang mendahulukan Tuhan. Dari pola doa kita. Jika di dalam setiap pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang penting yang harus kita ambil, kita mengambil waktu untuk berhenti dan berdoa. Kita meminta tuntunan Tuhan. Artinya kita sedang mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam keseharian kita. Ya, mencari Tuhan terlebih dahulu, mengutamakan Tuhan, menolong kita keluar dari keterbatasan kepada ketakterbatasan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk memperhatikan lukisan dari Britain Riviere yang dilukis pada tahun 1890. Diberi judul Daniel's Answer to the King, yang sampai pada hari ini ada di Manchester Art Gallery. Coba perhatikan apa yang menarik dari lukisan ini. Kalau kita cermat, kita akan melihat pandangan dari Daniel yang menengadah ke atas dan tidak mempedulikan bahaya dari singa-singa yang ada di sekitarnya. Secara manusia, semestinya mata Daniel dilukis tertuju kepada singa-singa yang ada di sekitarnya. Dia harus mewaspadai singa-singa yang bisa sewaktu-waktu menerkam dia. Tetapi Daniel dilukis justru dengan memandang ke atas kepada Tuhan dan membelakangi singa-singa yang mengancam hidupnya. Itulah alasan Daniel tidak hidup di dalam ketakutan, sekalipun ada bahaya yang mengancam, karena matanya tetap terarah kepada Tuhan dan bukan kepada ancaman. Mari alami hidup from limited to unlimited, dari terbatas menjadi ketidakterbatasan di dalam Allah, karena kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena kita mengandalkan Allah di dalam berbagai sisi kehidupan kita. Kalaupun kita terbatas, kalaupun kita tak berdaya, tetapi kita tidak perlu khawatir berlebihan, kita tidak perlu takut. Allah menolong setiap kita. Allah berkuasa dan Allah ingin menolong setiap kita. Rendahkan hati kita, datang kepada Dia, mencari Allah sepenuhnya, dan alami pertolongan Tuhan. Siapapun di antara saudara-saudari semuanya, engkau sedang bergumul dengan studi, pekerjaan, karir, rumah tangga, kerinduan untuk memiliki keturunan. Saya mau katakan Tuhan sanggup menolong setiap kita. Tetapi maukah kita untuk merendahkan diri kita, menyadari dan mengakui keterbatasan kita, dan mencari Allah, mengandalkan Allah sepenuhnya, memprioritaskan Allah di dalam hidup kita. Kalau engkau itu orangnya, taruh tangan kananmu di dadamu hari ini. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Bapa yang di sorga, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap orang-orang yang datang dengan kerendahan hati. Bahkan ada yang sampai berlutut meminta pertolongan Tuhan, mengakui keterbatasan diri mereka. Bapa, saat ini aku berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang melihat setiap keputusan yang mereka ambil. Berseru kepada Allah, berbalik kepada Allah.
meminta pertolongan Tuhan, mengakui keterbatasan diri mereka, mengakui keterbatasan pemikiran, mengakui keterbatasan secara finansial yang ada dan merendahkan diri di hadapan Allah dan berkata, Tuhan, aku terbatas tetapi aku memilih untuk percaya kepada Allah yang tidak terbatas. Hari ini aku berdoa meminta dan mengandalkan Allah kembali di dalam hidupku. Aku berdoa minta penyertaan Allah dalam kehidupanku, di dalam studiku, di dalam rumah tangga yang aku bangun. Saat ini aku berdoa, Tuhan, dengar setiap seruan jemaat-Mu. Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus aku perkatakan turun mujizat Allah di dalam setiap kehidupan mereka yang merindukan untuk mendapatkan keturunan. Tuhan jamah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini menjadi tahun mujizat bagi keluarga mereka yang sedang bergumul untuk melanjutkan studi mereka, yang sedang bergumul untuk merintis usaha mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan dan anugerah itu Tuhan datangnya daripada Allah itu dalam kehidupan mereka secara keuangan pula tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang di sorga, biar Engkau yang ditinggikan di tengah-tengah kemenangan yang ada. Engkau pula yang ditinggikan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kemenangan itu jaminan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.